Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 1 Oktober 2021, hari Jumaat. Untuk video kali ini saya fokus kepada goal. Seperti yang analisis semalam, yes, Alhamdulillah siapa yang buy. Oke, kalau yang sell tu paham-paham je lah. Oke. Semalam saya tidak ada entry call because selagi belum ada ketentuan ketetapan saya tidak ada sebarang position. Malah kemarin saya nyatakan di dalam video pun saya lebih neutral. Saya tidak ada membuat satu keputusan walaupun saya menjangkakan analisis belaka. Since ada yang request goal untuk hari ini, okay, saya buat analisis lagi. Again, ini adalah satu perkongsian dan pendapat pribadi saya mengenai goal berdasarkan kepahaman Ichimoku yang saya ada. Okay, so korang jangan ikut 100% apa yang saya perkatakan. Cuma korang boleh gunakan perkongsian saja ini sebagai satu cross-checking, okay, sebagai rujukan sebelum kita membuat satu-satu position atau membuat keputusan. Okey, langsung saja goal untuk hari ini. As usual, saya akan hapuskan dulu Ichimoku, indikator Ichimoku terlebih dahulu agar bisa dapat memberi satu gambaran yang lebih jelas kepada kawan yang lain. Nantinya kalau saya letakkan Ichimoku terus di dalam sini, mungkin itu unfair, itu lebih berpihak kepada saya. So sekarang saya buat based on nekat chart terlebih dahulu. Okay. Ya, okay, kita buat. Saya selalunya macam ni lah, tapi tidaklah terlalu bergantung dengan trend line. Tetapi ini sebagai satu untuk memberikan double confirmation untuk bagi diri saya lah sebelum saya membuat satu-satu keputusan. Okay. So itu yang saya buat. Okay, then okay, so yes. Okay, so di skala daily, yes, kalau saya menggunakan, saya sedikit perbesarkan. Saya juga menggunakan, saya tidak juga lari daripada Pibo. Saya sering menggunakan Pibo sebagai tool saya juga. So ini saya tidak melibatkan Ichimoku. Kemudian nantinya saya akan meletakkan Ichimoku ke dalam analisis ni. Tentunya saya menggunakan raw saja terlebih dahulu. So saya jangan terpengaruh kepada indikator sangat. So di situ kenapa saya pilih di sini because of coba perhatikan di sini ya, di situ. Okay, so base, yes. Kenapa saya pilih di antara ini because of adanya sini Pibo 618 dan 786. So mungkin saja dan kebetulan di situ adanya trend line di situ, then most probability besar kemungkinan price tu macam itulah. Okay. Okay, nanti kita buat macam tu. So jangkaan saya akan menaik. Okay, the price will goes up. Okay, itu dulu. Dan so sekarang sudah nantinya bagaimana saya mendapat keyakinan dengan apa yang saya lakar dengan chart yang kosong begini berpendukan trendline, Fibo dan kotak ni base apa semua kan. Saya akan gabungkan dengan meletakkan Ichimoku ke dalam. Pastinya kalau ada satu kesinambungan di antara Ichimoku dengan apa yang saya telah lukis seperti begini, pastinya akan memberikan satu keyakinan bagi diri saya untuk bertindak. Okay.
So kalau saya langsung saja terus letakkan Fibo begini, uh, sepertinya macam agak berserabut kan. So makanya saya tadi membuang Ichimoku begitu agar biar jelas. So akhirnya apabila saya sudah berpuas hati untuk membuat begini, saya buang. Oke, saya buang Fibo. Oke, yang ini pun saya sudah price mungkin rejection atau tidak because semalam sudah price hit label tu. Okay. So sekarang ni yang terlebih dekat monthly. Okay, monthly saya nampak di sini ada sini, yes, ada sini. Okay, Tinken. Okay, yang warna merah ni macam ni. Okay, Sindu. Okay, so di sini adalah Tinken yang biru, yang ni Kinjun. Alright. So itu di skala monthly. Kenapa saya merujuk kepada monthly? Because itu nak cari SNR dia aja. Okay. So now go to weekly. Kita nampak yang kita garis tadi monthly tadi tu. Okay, yang Kinja Tinken. Okay, yang Tinken tadi. Kalau kita tukar kepada weekly, kita akan nampak satu jajar, satu label, satu paras dengan yang ni. Okay, so more or less yang biru. Okay, ni yang biru. Yang biru di skala daily. Sebelum tu kita boleh nampak yang kita marking tadi di kotak ni. Semasa nekat chart tadi, semasa nekat. Okay, yang begini kita lukis tadi, trend line, kotak sini. And it happen to be ada satu bahagian Ichimoku yang juga sejajar atau satu label dengan kotak ni dan yang trend line. So apabila pertembungan kesemua yang kita lukis tadi, itu memberikan gambaran kepada saya bahawasanya apa yang saya lukis di naked chart tadi itu bukanlah betul sepenuhnya, tetapi keyakinan saya di situ lebih meyakinkan begitu. Okay, daripada saya berimajinasi untuk mungkinkah, apakah, mungkinkah. So itu tiada kepastian. Apabila tiada kepastian, tidak akan mewujudkan keyakinan. Kalau kita tidak yakin, gimana bisa kita membuat satu entry? Makanya saya dalam trading ni wajib Ichimoku. Okay. So, berbalik kepada analisis. Okay, balikan. Jadi kita nampak di sini price akan melanjutkan jangkaan saya hari ini atau sepanjang minggu ni. Price akan hari ini agak sedikit terkedik-kedik lah. Ada agak sedikit keras macam tu untuk meneruskan kenaikan. Tapi somehow the price will goes up. Okay, so sampai mana price ni dulu akan membuat retracement sebelum naik. So saya akan mencakapkan price akan drop terlebih dahulu. Okay, drop terlebih dahulu. Saya akan refer kepada small time frame di situ. Dan dalam masa yang sama kita boleh nampak, okay, pada jangkaan kasar price will di situ. Okay, so saya di sini, ini adalah support. Okay, ini sini nih. So jangkaan saya price macam ni akan drop. Sebentar ya, nanti saya buat lukisan dulu. So price will drop sekitar sini, mungkin tak sampai. So itu yang kadang-kadang ada yang teks kepada saya, kenapa price tak sampai situ. Waduh, saya sendiri pun saya tidak tahu akan sampai ke tidak. Okay, so cuma saja saya selalu memperkatakan konservatif. Kita kena bagi toleransi lah, plus minus berapa persen. It's up to you all. Okay,
So saya hanya membagi gambaran sekitar macam ni. Tidak semestinya betul atau tepat begitu, tidak. So mungkin korang membuat toleransi plus 5 or 10% macam tu lah, okay. So apapun untuk perjalanan hari ini, jangkaan saya goal drop terlebih dahulu for retracement. Okay, yang ni because price drop ni dah satu jadi RBS, sekarang ni dah jadi support sekarang ni. So the price macam tu lah. Okay, saya buat marking sikit. Okay, because adanya di sini. Okay, macam tu. Because ada sini, ada sini. So price tu akan membuat retracement pullback terlebih dahulu, then the price akan naik. Dan ada juga yang mengatakan price akan macam tu lah, taklah straight sangat. Mungkin saja, saya tak tahu. Okay, saya tak tahu. I can give assurance kah betul-betul tepat price akan. No, the price will always move in a wave. Jarang sekali ada straight away. Okay, free fall kah, free fly kah, whatever. So cuma saya mau bagi direction. So tidaklah bermakna tepat, please ya. So macam tu. So this is my mapping for today as well as for the next sepanjang mungkin hari ini. Today the last tapi hari ini adalah 1 hari bulan ya. So dari sini nanti, okay, along this box ni, okay, sekitar dalam kotak ni, then it happen to be sini adalah trend line tadi kita buat. So dekat sini saya akan membuat sell. Okay, saya akan membuat sell di sini. Okay, dari situ nanti baru saya akan membuat. Okay. So apapun if you ask me, adakah saya nak ada position untuk gold hari ini? For this week I'm stay away from the gold buat sementara. Seperti kemarin saya tidak ada entry because ketidaktentuan, okay, ketidakpastian. Okay, sebab tu saya tidak dalam heading YouTube saya tidak mengatakan buy or sell. Saya katakan terus neutral, bermakna saya tidak membuat entry. Okay, sama dengan hari ini saya tidak akan fokus kepada gold sama ada buy atau sell, walaupun ini adalah mapping saya. Tapi saya tidak akan membuat. Apakah saya tidak yakin? Bukan saya tidak yakin. Banyak faktor. Antaranya satu, hari Jumat memang saya sedikit trauma untuk trading. Satu, dan yang keduanya, saya masih berpegang kepada the rule of Ichimoku. Okay, ini maksud saya. Saya masih lagi berpegang kepada basic rule of Ichimoku. Whenever the price masih berada di bawah Kumo, whenever the price berada di bawah Kumo, itu masih lagi dalam keadaan downtrend. Okay. So unless the price berada di atas ini, yes, saya akan buy. Tapi sekarang price ni masih berada di bawah Kumo. So begitu juga dengan weekly masih berada di bawah Kumo. So makanya situ saya tidak bertindak untuk buy. Okay, walaupun analisis because yang kita analisis berdasarkan HPO. Okay, so malah sekarang kalau kita perhatikan price masih berada di bawah, price masih lagi di bawah Kumo. Okay, so belum ada satu titik poin untuk meneruskan kenaikan atau kejatuhan. So makanya di situ saya tidak membuat satu keputusan sama ada buy maupun sell. Then since ada yang request, makanya saya buat satu kesimpulan begini, mapping saya. Okay, tapi kalau saya buat mapping bukan bermakna saya masuk sebarang posisi, tidak. Saya hanya berkongsi. So terpulang kepada korang untuk menilai, bukan menilai, untuk memahami, untuk membuat satu keputusan. Dan saya yakin korang you have your own technique and system sebelum korang membuat satu-satu
kemasukan. So sebagai kesimpulan barangkali today based on HPO price will drop for retracement and naik, okay, naik, and then this my target for sepanjang minggu ni mungkin membawa kepada NAP minggu depan lah. So then di situ nanti saya akan go for sell disebabkan adanya sini trend line. Okay, so saya tidak ada sebarang position, tak payah nak minta adakah saya ada entry ke tidak. So tak payah tanya saya. My answer, saya tak ada sebarang position dekat gold, buy or sell, no. Not until the price. Saya hanya akan bertindak apabila price berlaku di sini. Okay, dalam di sini nanti baru saya akan bertindak untuk position sell. Okay. Dan kalau sekiranya tidak berlaku, price tiba-tiba jatuh hari ini. Contoh price tidak break this level, dan juga saya tidak akan berminat untuk sell. Okay, saya sejujurnya hari Jumaat saya a bit trauma dan saya tidak berminat untuk membuka sebarang position. Okay, tambahan pula gold kan. So ditakdir sekiranya price tu jatuh sampai sini and break this level, then I will consider. Unless the price break this level. Ni lah label ni. Ni adalah yang previous level low. Okay, so unless the price break then open and close dekat bawah ni, then I will go for sell. Okay, kalau tidak, so I'm not going to open any position, and I just follow this mapping. I just wait for the price to masuk this box, dan dari situ nanti sini saya akan membuat position untuk sell. So sekarang walaupun mapping saya untuk buy, so no, I don't have, saya tak akan melakukan sebarang buy because as mentioned earlier, I'm not interested in position on retracement kah, correction kah, pullback. Saya tak berminat untuk membuka sebarang position apabila price melakukan sebarang correction, pullback atau retracement. Okay, so itu saja yang dapat saya kongsikan hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan di luar sana terus profit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.